Halo semua, dengan saya Handi. Kali ini kita akan membahas rumus Excel if or and. Oke, di layar kalian sini ada latihan if or and. Ini ada latihan soalnya. Kita akan disuruh mencari gaji, sel F5 dan sampai sel F14, dan kita akan mencari kolom tunjangan lain, kolom pajak, dan gaji bersih. Kita akan mencari hasilnya. Oke teman-teman, kita pertama kali memulai dari kolom gaji di sel F5. Di sini ada petunjuk soalnya, ada petunjuk soal yang kolom gaji. Disuruh jika golongan 1 dan status menikah, maka gajinya 1.500.000. Jika golongan 2 dan statusnya menikah, maka gajinya 1.250.000. Selain itu, selain ketentuan di atas, gajinya 1 juta. Oke, mari kita kerjakan di latihan ini. Kita sama dengan, selalu ya, kita harus memulai dari sama dengan. Jika kita ingin memulai menulis rumus if, oke, sama dengan if buka kurung, huruf besar aja ya, buka kurung, jika golongan 1 dan status menikah. Petunjuk soalnya, oke, kita akan memulai dari and, dan and, if and, buka kurung lagi, logikalnya, logisnya, logika berpikirnya adalah golongan, berarti golongan di sel D5 sama dengan 1, golongan 1 ya. Oke, di kolom golongan sel F5, sel D5 sama dengan golongan 1, titik koma, E5 status, dan kan status, di kolom status E5 sama dengan titik tanda petik menikah, tanda petik lagi, tutup kurung, sama dengan maka gajinya 1.500.000, titik koma 1.500.000. Oke, kita mulai dari awal lagi rumusnya. Kita ngulang karena ini ada 3 rumus, ada 3 petunjuk soalnya, ada 3 permintaan. Yang pertama golongan 1, golongan 2, dan selain itu di atas gaji 1 juta. Kita mulai rumus yang kedua, if, sama juga, kita mulai if, buka kurung, and, buka kurung lagi, golongan, golongan sama dengan sekarang yang kedua, golongan 2, titik koma, statusnya menikah juga. Oke, dapat petik menikah, dapat petik tutup kurung sama titik koma 1.250.000. Selain itu, selain ketentuan di atas, gajinya 1 juta, maka titik koma kita langsung aja ketik 1 juta. Mau tulis langsung rumusnya juga oke, nggak masalah. Nanti ada 3 penutup tutup kurungnya, ini hanya 2. Ya, ini kita lihat, cek dulu ya. Status ini yang nomor 1, Dian Permana, golongan 1, status belum menikah, gaji 1 juta. Betul ya teman-teman, karena dia belum menikah dan golongan 1, maka gajinya akan menjadi 1 juta. Yang di sini, yang di petunjuk soalnya kan, jika golongan 1, oke, yang termasuk, dan status menikah, oke, masuk. Berarti karena Dian Permananya belum menikah statusnya, maka masuk ke tipe yang ketiga, selain ketentuan di atas, gajinya 1 juta. Ini betul ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke
tunjangan lain-lain. Di petunjuk soalnya, tunjangan lain-lain, jika golongan 1, tunjangan lain-lainnya 500.000. Jika golongan 2, tunjangan lain-lainnya 250.000 ya. Ini mudah ya teman-teman. Sama dengan if buka kurung D5 yang diminta adalah golongan. Selalu kalau diminta golongan 1, golongan yang pertama berarti D5 ya. Di kolom D5, di kolom golongan, di sel D5. Oke. Input sama dengan 1. Golongan 1 titik koma 500.000. Tunjangan lainnya adalah 500.000. Oke, kita langsung aja 250.000 ketik titik koma 250.000 karena tidak ada tipe yang kedua lagi. Nah, tidak ada tipe yang ketiga lagi karena ini cuma di tunjangan lain dia meminta permintaan hanya 2 tipe, golongan 1 dan golongan 2. Oke. Berdasarkan karena kita mau ingin cepat, jadi D5 sama dengan 1 titik koma 500.000 titik koma 250.000 tutup kurung. Oke. Itu artinya jika golongan 1 sama dengan 500.000, selain itu golongan 2 250.000. Oke, mudah kan teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Oke, kita lanjut aja ke pajak. Pajak di petunjuk soalnya jika golongan 1 atau status sama dengan belum menikah, pajaknya 10% kali gaji. Yang kedua, selain ketentuan di atas, pajak sama dengan 5% kali gaji. Oke, dia ada 2 ketentuan ya, 2 tipe. Golongan 1 dan atau status belum menikah, pajaknya 10%. Yang tipe yang kedua, selain ketentuan di atas, pajak sama dengan 5% kali gaji. Oke, sama dengan if buka kurung apa or, oke, atau ya, bukan dan, or buka kurung lagi golongan, di kolom golongan D5 sama dengan 1 titik koma statusnya belum menikah, berarti kolom status E5 sama dengan buka kurung menikah. Tanda petik, harus dikasih tanda petik ya teman-teman. Tanda petik tutup kurung 1 kali titik koma 10% dikalikan 10% dikalikan gaji. Oke, berarti di kolom F5. Oke, selanjutnya kita masuk ke kriteria yang kedua, permintaan yang kedua. Saya ngomongnya tipe kriteria atau permintaannya, teman-teman, nggak masalah ini. Kriteria kedua adalah selain ketentuan di atas, pajak sama dengan 5% kalikan gaji. Kita langsung aja 5% dikalikan gaji tutup kurung 1 kali ya. Yang di sini sudah tutup kurung. Rumus yang pertama kali or itu sudah ditutup kurung ya. Jika dia ada 3 kriteria atau 3 permintaan, maka kita akan membuat 2 rumus dan 1 rumus yang selain ketentuan di atas. Oke, minta pajak menjadi 100.000. Kita double klik. Oke, betul ya teman-teman, kalau gajinya 1 juta maka pajaknya 10%. Ini 10% juga. Oke, kita beralih ke gaji bersih. Gaji bersih itu gaji plus tunjangan lain-lain dikurangi pajak. Oke, berarti sama dengan, ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Gaji di kolom F, di kolom gaji berarti F5 di plus tunjangan lain-lain berarti di kolom tunjangan lain G5 dikurangi pajak di minus di kolom
di sel 5 di kolom pajak ya, di kolom pajak ya. Oke, enter, kita muncul. Oke, kita ingin cari total gaji bersihnya, tinggal gampang, kita ke sini auto zoom. Ada dua cara ya, kita auto zoom, klik satu kali muncul semua di blok, enter. Ya, kita perbesar dulu angkanya, atau kita ketikkan rumusnya zoom, buka kurung, kita blok dari sini sampai atas, tutup kurung, sama aja ya teman-teman. Kalau mau pakai cara yang lebih cepat ya, kita double klik sini auto zoom, terus satu kali enter. Kalau nggak mau, kita tuliskan rumus ya, zoom blok dari atas kolom sel I5 sampai sel I14 di kolom gaji bersih. Oke, yang terakhir, permintaan yang terakhir adalah insert comment kolom nama Hendrawan sama dengan karyawan baru. Oke, kita harus menginsert, memberitahukan kepada HRD atau apa bahwa nama Hendrawan itu adalah karyawan baru. Kita memberikan keterangan. Oke, kita cari yang di kolom nama yang Hendrawan. Oke, yang berada di sel 10, sel C10 ya, C10. Kita ke review, insert new comment. Nah, kasih keterangan karyawan baru. Oke ya teman-teman, karyawan baru. Oke, kita enter, kita klik satu kali. Nah, ini jika kita ada menginsert atau mengkomen, memberitahukan, maka di sel manapun, ini kebetulan dia petunjukannya di sel yang di kolom nama Hendrawan, kita harus menuliskan karyawan baru. Berarti di kolom tersebut, di kolom nama di sel C10 ada tanda merah-merahnya di sini, seperti macam tanda petik yang warna merah. Ini menandakan bahwa kita ada memberikan atau memberitahukan bahwa di kolom tersebut ada insertnya, ada pemberitahuan bahwa Hendrawan itu termasuk karyawan baru. Oke ya, sampai di sini dulu ya teman-teman. Sangat mudah ya untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke, see you di video yang lain. Silahkan di subscribe jika berguna video ini, like dan komen. Oke ya teman-teman, see you di video yang lain.